Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Doa kita bersama, dimudahkan segala rezekinya ya teman-teman, dilancarkan segala aktivitas dan rutinitasnya, amin. Teman-teman, video kali ini saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman ya. Saya mau sedikit memberikan teman-teman penjelasan, terutama ya buat teman-teman yang masih awam soal mesin mobil. Jadi bila mana mobil teman-teman tuh mengalami ada asap putih ya, terutama saat mesin dingin. Nah, setelah mesin sudah panas, asap putihnya itu mulai berhilang ya, mulai berkurang banyak. Kemudian busi juga suka basah gitu ya, sehingga mobil tuh bisa akhirnya pincang mesinnya teman-teman. Ini umum terjadi pada mobil-mobil lama ya, di bawah tahun 2000. Umum sekali terjadi teman-teman. Jadi ada beberapa sebab ya untuk mobil itu sampai ngebul atau berasap putih. Ada beberapa penyebab. Yang biasa sudah kita kenal itu dari ring seher ya, itu udah pasti ya teman-teman. Kemudian dari blok mesinnya yang sudah kemakan ya, udah dalam. Dari ini ya, dinding silinder yang sudah dalam. Kemudian bagian silinder head ini ya, bagian atas itu ada yang kita sebut namanya seal clap. Saya kasih contoh ya, kebetulan saya lagi bongkar mobil Kijang kapsul ya ini ya. Nah, ini mesin 7K ya teman-teman. Nah, di atas ini kan ada clap ya, 1 2 3 4 6 8 ya, ada 8 klep. Nah, klep ini kan nanti kerjanya dia buka tutup gini ya. Ada klep untuk minyak masuk ya dari intake, kemudian satu lagi klep untuk exhaust ya atau out ke knalpot. Nah, ini kan main ya gini ya. Coba kita balik dulu ke sini. Gini ya teman-teman, perhatikan ya. Nah, ini main nih gini nih. Buka tutup gantian sama ini ya, sebelah sesuai top pengapian ya. Jadi langkahnya itu satu, ini depannya satu ya, 1 3 4 2 1 3 4 2. Jadi gitu terus 1 3 4 2. Jadi begitu terus, itu langkah kerja ya mobil 4 silinder. Oke, jadi di sini tuh ada namanya seal clap. Ini nih. Nih ya, jadi kalau clapnya kita cabut gini kelihatannya. Lihat bolong ya. Kemudian di sini busi kan. Nah, oke. Nah, di sini tuh ada seal clap. Ini seal clap nih atasnya nih. Nih. Nah, ini tuh getas nih teman-teman. Atau sudah keras di sini nih. Ini harusnya kan dia karet ya. Jadi di sini harusnya empuk. Nah, jadi di sini ya, pada waktu sudah terpasang seperti ini, sebentar ya teman-teman. Nah, di sini tuh kan ada pelatu klep di atas ya. Kemudian waktu mesinnya kita hidupkan, oli akan keluar nih, lubang oli yang ini nih teman-teman. Nih. Nah, kemudian nanti akan dibagikan ke sini ya. Saat mesin dalam kondisi dingin, oli itu masih kental. Tapi begitu sudah hidup kira-kira 1 jam atau sudah kita jalan jauh, oli kan berubah tambah encer ya. Nah, oli itu ada di sini nih teman-teman, di atas ini olinya nih. Ya, semakin kita gas kencang mobil, oli kencang banget nih, naik terus kembali lagi ke karter ya, ke bak oli. Nah, fungsi dari seal clap itu adalah menahan jangan sampai oli masuk lolos ya. Karena ketika oli itu lolos ke sini, maka dia akan masuk langsung ke sini. Nah, basah di sini, neteslah masuk ke ruang bakar. Ini udah ruang bakar di sini nih teman-teman. Ya, udah piston di sini. Bentar ya, coba lihat ya. Nah, ini ya. Jadi nanti oli akan ada di sini nih, di atas ini. Otomatis akan ikut terbakar. Ya kan, saat oli ikut terbakar, otomatis knalpot akan keluar asap putih, udah pasti dong. Kemudian busi juga akan ikut basah.
Nah, jadi selain daripada ring seher ya atau beberapa masalah lain yang menyebabkan mesin itu sampai berasap, itu disebabkan karena seal clamp yang sudah ketas ini ya. Jadi teman-teman, bila mana mobil kalian mengalami masalah yang sama, teman-teman boleh bongkar separuh mesin bagian atas saja, yang istilah bengkel itu turun setengah mesin. Nanti kita buka ya, di sini tuh ada per di atas ya, per klep seperti ini kan. Nah, kemudian ada kuku klepnya di sini ya. Oke, nanti setelah itu teman-teman boleh mencabut klepnya ini satu-satu, tapi baiknya ditandain ya, jadi nomor 1, 2, 3 jangan sampai terbalik. Kemudian nanti kita cabut seal klepnya ini, kan tinggal dicabut nih. Beli juga murah ya teman-teman, nggak begitu mahal. Kalau beli satu set ada 8 biji. Jadi kalau ada 8 klepnya 8 sealnya, kalau ada 12 ya 12, ada 16 ya 16 ya kan, kayak Daihatsu itu kan 16 klep. Nah, kita cabut begini. Nah, ini dia. Ini si klepnya sudah kaku. Jadi oli itu masuklah ke sini lolos, tembus kurang bakar, sehingga airnya ikut terbakar si oli, otomatis knalpot akan berasap. Dan itu pasti akan mengganggu kinerja mesin. Ya teman-teman, bisa lebih boros bahan bakar kita. Mesin condong atau cenderung lebih panas karena oli mesin berkurang. Karena oli salah satu juga untuk membuat mesin jadi dingin ya teman-teman ya. Jangan pikir cuma karena air aja mesin bisa untuk mengademkan mesin, nggak cuma air aja, oli juga. Contoh mobil VW ya, coba lihat VW kodok tuh nggak pakai radiator, cuma pakai oli untuk pendingin, terus pakai blower. Nah, jadi teman-teman sekalian nanti ya, seal clamp-nya ini ada yang jual. Sebentar saya ambil contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nih ya, ini udah ada jumlahnya 8 biji sesuai kebutuhan. Memang 8 kalau untuk kijang aja. Standarnya sih 8 ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal nanti membersihkan bagian sini. Kalau untuk kijang hati-hati, di sini ada ringnya ya, jangan sampai mental. Ini ada ring di sini. Nah, jadi teman-teman tinggal bersihin semua ini, cuci. Setelah itu di skir klepnya ya. Tahapan selanjutnya nih dibersihkan. Di sini kadang-kadang numpuk nih kotoran di sini. Ini bersihin ya sebersih-bersihnya. Kalau enggak ini bisa pengaruh mobil tuh jadi ngelitik, agak ngelitik, nggak enak. Sini tuh terjadi penumpukan banyak sekali kotoran ya. Baru di skir klep itu ada di YouTube kok, dikasih tahu caranya. Ya, tinggal masukin ke sini. Ya, pakai ambril. Ya, ambril di sini terus diputar-putar. Tret pakai bensin sedikit. Sampai permukaan ini supaya jangan ngempos. Jadi kompresinya mantap, jadi mobil sekali starter langsung hidup, nggak panjang. Panjang cengek baru nyala, itu udah nggak sehat mesin mobil kita. Baru setelah itu ganti seal clamp yang baru ya teman-teman. Masangnya cukup didorong aja pakai jari bisa, jangan diketok. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Mungkin saya rasa ini aja sedikit kita berbagi informasi buat teman-teman untuk edukasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Teman-teman jangan lupa untuk sehat selalu ya teman-teman, dan rawat kendaraan kita. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe Rayu di channel. Thank you teman-teman. God bless you. Bye.